Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini ya Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami dalam keadaan sehat. Kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita mengawali aktivitas kita pada pagi ini, Senin tanggal 2 Desember 2024, yang ditulis dalam Injil Markus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Demikian dikatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Dalam bahasa Batak dikatakan, hosoman ni halak saluhut nadohamu, ala ni goarhu, alaina manahan rodi ujungna, ido paluaonna. Bapak Ibu dan semua jemaat, saya ingin mengajak kita melihat dunia sepak bola. Dalam dunia sepak bola ada sebuah teknik yang dinamakan catenaccio. Ini adalah sebuah teknik asal Italia yang membuat sebuah tim sepak bola berusaha bertahan untuk tidak menyerang, tetapi memberikan musuh banyak kesempatan menyerang hingga menemukan sebuah momen, sebuah kesempatan untuk kembali menyerang balik. Nah, di saat musuh lengah, disitulah teknik catenaccio mencuri momen dan mencetak gol sehingga mampu mengalahkan musuh. Nah, ini adalah sebuah teknik yang menuntut sebuah tim sepak bola untuk tetap sabar, untuk tetap tabah menahan setiap berbagai serangan yang dilancarkan oleh musuh. Namun, ketika ada satu kesempatan emas, disitulah tim ini bisa memanfaatkan kesempatan sehingga mencetak gol. Nah, apa yang mau saya katakan melalui teknik sepak bola ini ya Mang Inang? Bahwa dalam hidup kita ini, pencobaan, ujian, tantangan sungguh-sungguh amat banyak. Bahkan kita merasa tantangan yang datang dalam kehidupan kita seolah-olah melampaui kemampuan kita di dalam menopangnya. Tetapi Tuhan mau memastikan kepada kita semua pada pagi ini, pada hari ini, bahwa tidak ada masalah yang jauh lebih besar daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kuncinya hanya satu. Bagaimana kita sungguh-sungguh bertekun di dalam iman, tekun dalam kepercayaan, sekalipun begitu banyak tantangan yang hendak mencobai kita. Dan kita ingat apa yang Yesus katakan bagi kita. Hidup ini diumpamakan sebagaimana kita memikul salib Yesus. Kita tahu dalam kesaksian Alkitab, Yesus dengan susah payah memikul salibnya sampai ke puncak Golgota. Akibat begitu banyak tantangan, begitu banyak pukulan, hinaan, cacian yang sudah dia dapatkan mulai sejak di bawah, belum sampai di kaki bukit. Tetapi itulah sesuatu hal yang wajib kita kerjakan kalau kita ingin mendapat kemenangan. Kita harus berkorban,
Kita harus menghadapi situasi sulit supaya melalui itu semua kita akan semakin mampu menghayati kemenangan di dalam Tuhan. Itu betul-betul nyata bagi kita. Coba kita bayangkan, kita imajinasikan hidup ini umpama mendaki sebuah gunung. Tentu ketika kita mau naik gunung, maka kita membutuhkan banyak bekal. Kita membutuhkan mental yang kuat juga. Sepanjang jalan kita pasti mengeluh, kapan kita akan sampai? Bekal juga tinggal sedikit. Tetapi ketika kita sudah sampai di puncak gunung, kita akan merasa senang, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa sukacita. Oh Tuhan, begitu indahnya ciptaan-Mu. Kita anggap dunia ini, tantangan yang kita hadapi saat ini adalah proses kita mendaki gunung. Ketika saatnya itu tiba, kita akan sampai di puncak gunung, kita akan melihat bahwa Tuhan sudah merancang, mendesain kehidupan kita dengan amat baik. Memang kita mesti akui, dunia ini membenci pengikut Yesus. Kita lihat banyak gereja ditolak ketika komunitas Kristen berusaha membangun gedung gereja untuk mendapatkan izin sulit. Ketika ibadah dilaksanakan, ada begitu banyak macam gangguan. Ini fakta dan kenyataan yang kita alami di dalam fenomena kehidupan kita saat ini. Tetapi memang seperti itulah tantangan yang mesti kita hadapi dalam hidup ini. Supaya melalui segala kesulitan yang kita hadapi, kita akan sungguh-sungguh melihat betapa Tuhan baik kepada kita, menuntun kehidupan kita. Dan yakinlah abang kita, upah yang sangat besar menanti kita semua, setiap umat yang hidup dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang perlu untuk diuji. Nah, kita punya banyak tantangan dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi Tuhan ingin melihat kita betul-betul mampu menjaga komitmen kesetiaan kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Dan yakinlah sesuai firman Tuhan ini, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Selamat mempertahankan iman, selamat memperjuangkan kehidupan ini. Yakinlah bahwa Tuhan akan memenangkanmu. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi ini ya Tuhan, Engkau telah menyapa kami dan juga mengingatkan kami supaya kami senantiasa bertahan dalam iman kami. Sekalipun begitu banyak cobaan, tantangan, dan ujian di tengah-tengah dunia ini, namun kami sungguh yakin dan percaya penyertaan Tuhan tidak ada henti-hentinya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami yakin apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, kami akan dimampukan, kami akan dikuatkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bantulah kami, tuntunlah kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.